Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Ismatul Izzah dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 8 minggu yang lalu. Yang membahas tentang hadis-hadis tentang akhlak dan karakter anak. Nah, jadi akhlak dan karakter itu ibarat fondasi kehidupan bagi anak. Maka anak yang pintar saja itu tidak cukup kalau tidak punya akhlak yang baik. Maka dari itu Rasulullah di sini banyak mengajarkan akhlak yang mulia lewat hadis-hadis pendek dan mudah diajarkan sejak dini. Baik, di sini hadis yang pertama tentang kejujuran dan amanah. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwasanya hendaklah kamu berkata jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi di sini mengajarkan kita semua selalu berbuat jujur meskipun itu terkadang susah buat kita. Karena kalau kita itu jujur, maka orang akan mudah percaya kepada kita. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali berbohong. Kalau kita itu berbohong sekali saja, maka 1000 kali kejujuran kita akan diragukan. Jadi kita sebagai orang tua sekaligus guru harus mengajarkan kejujuran baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Misal ketika anak-anak berbuat salah itu harus jujur, tidak usah berbohong atau takut. Seperti contoh, si anak itu memecahkan piring di rumahnya karena perasaannya si anak itu takut dimarahi ibunya, maka si anak itu berbohong. Nah, kita sebagai guru harus menyampaikan bahwa kita itu tidak perlu takut dan harus berusaha tetap jujur, tidak boleh berbohong. Jadi seperti itu. Yang kedua itu tentang amanah. Di sini riwayat Ahmad menjelaskan tentang bahwasanya tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Misal, kita sebagai guru menyampaikan kepada anak-anak tentang amanah tersebut. Contoh anak, kalau kamu dititipkan sesuatu oleh temannya, entah itu mainan, makanan, itu disimpan dengan baik atau dijaga dengan baik. Kemudian ketika orangnya meminta kembali barang tersebut, kita harus mengembalikannya dengan begitu, maka kalian itu sudah termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, hadis tentang kesabaran dan tolong menolong. Di sini saya menemukan riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sabar adalah cahaya yang dimaksud hadis tersebut. Jadi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa sabar itu adalah cahaya. Jadi yang dimaksud hadis tersebut yaitu Nabi mengajarkan bahwasannya sabar itu seperti lampu yang menerangi hidup kita. Jadi orang sabar itu tidak mudah marah, nangis, atau tidak mudah resah. Jadi orang yang sabar itu termasuk orang yang kuat saat menghadapi cobaan. Misal kita itu mengajarkan kepada anak-anak kalau mau bermain itu kita itu harus mematuhi peraturan sebelum bermain. Contohnya ya, menunggu giliran atau menghormati teman dan lain sebagainya. Terus ketika saat kehilangan mainannya atau mainannya rusak, kita tidak langsung marah-marah sama teman. Kita harus mencari solusinya, kita itu harus sabar. Jadi seperti itu. Yang berikutnya tentang hadis tolong menolong. Di sini riwayat Imam Muslim juga menjelaskan bahwasanya Allah itu akan selalu menolong seorang hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi yang dimaksud hadis tersebut, kalau kita sebagai guru dan
sekaligus orang tua itu harus mengajarkan anak didik kita untuk saling tolong menolong. Misal kita melihat teman kita melihat misalnya ya, kita melihat teman kita yang sedang kesusahan, maka kita jangan segan-segan untuk membantunya. Kalau kita di rumah, misal melihat ibunya sedang sibuk di rumah, misal ibu kita sedang sibuk di rumah, kita harus membantunya semampu kita. Misal menyapu atau membersihkan tempat tidur. Nah, dengan begitu anak yang sabar dan suka menolong akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak egois, dan tidak pula dan anak itu akan disukai oleh banyak orang. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tuanya. Jadi hadis di sini menjelaskan maksud dari hadis ridho Allah tergantung dari ridho orang tuanya, dan murka Allah tergantung dari murka orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita senang dan ridho kepada kita, maka Allah akan ridho pula kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita membuat hati kedua orang tua kita sedih, maka Allah juga akan marah kepada kita. Jadi berbakti dan hormat kepada orang tua itu harus, hukumnya itu wajib sekali ya. Kemudian hadis tentang hormat kepada guru. Di sini riwayat Ahmad menjelaskan bahwasanya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak pernah menghormati gurunya yang lebih tua dan juga tidak menyayangi lebih muda, serta tidak pernah mengetahui hak guru. Yang dimaksud hadis tersebut itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu menjelaskan kepada anak didik kita menjelaskan kepada anak didik kita ketika dipanggil oleh gurunya, maka hendaklah jawablah dengan nada yang lemah lembut. Sebaliknya, guru di sekolah juga menjelaskan ketika pulang dari sekolah, kalau orang tua kalian memanggilnya, maka kalian harus menjawabnya dengan lemah lembut juga. Jadi kesimpulannya anaknya jadi dari 3 nilai utama yang saya jelaskan tadi: jujur, ramah, amanah. Yang kedua, sabar, suka menolong. Dan yang ketiga, hormat kepada orang tua dan guru. Jadi anak itu bukan hanya diajarkan, akan tetapi juga diamalkan, karena itu belajar dari perkataan dan perbuatan kita semua. Jadi seperti itu. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.